Oke, selamat siang guys. Saya sekarang mau ngebahas tentang panduan modifikasi Honda Accord Maestro, khususnya untuk tahun 9293. Oke, kita mulai dengan bagian depan ya. Jadi ada apa sih di bagian depan? Nah, untuk Honda Accord Maestro versi JDM sebenarnya banyak sekali add-on yang bisa dipasang di bagian depan. Oke, kita mulai dari headlamp. Headlamp ini tuh namanya one piece headlamp. Jadi dia jadi satu, makanya disebutnya one piece. Nah, kalau yang versi lokal Maestro itu dia two piece gitu. Ini terpisah, corner stand-nya itu terpisah. Cornernya terpisah dengan main headlamp. Nah, ini adalah versi JDM sama USDM. Gitu, sama dia versi USDM sama JDM-nya tuh dia udah one piece gitu. Untuk sensei sendiri saya aplikasikan black housing. Jadi di dalamnya itu ada rumah reflektor. Rumah reflektor tersebut ini saya cat warna abu-abu, bukan hitam tapi abu-abu. Gitu, biar sesuai dengan warna body. Tapi banyak juga yang ngecat dalamannya tersebut, housingnya tersebut diganti dengan warna hitam. Sebenarnya suka-suka aja sih, mau cat warna apapun juga bebas-bebas aja. Cuman saya sendiri ngecat dengan black housingnya itu saya cat dengan warna abu-abu. Ini adalah versi one piece ya, one piece untuk Honda Accord Maestro tahun 9293 ya. Perbedaannya sama yang versi 9091 itu kontur tekstur lampunya tuh beda. Kalau 9091 itu lurus. Nah, kalau ini kan kita ada lekukannya. Kalau 9293 dia ada lekukannya. Nah, ini adalah one piece untuk 9091. Bedanya tahun 9091 ini dia ada list chrome-nya. Sekelilingnya ada list chrome. Nah, kontur kacanya juga beda. Dia lurus. Kalau 9293 itu di bawahnya ada lekukan. Ya. Jadi perbedaannya one piece headlight versi JDM untuk Honda Accord Maestro 9293 dan 9091 itu adalah pertama, sekeliling lampu ini terdapat list chrome. Kalau 9293 nggak ada list chrome ya. Kalau 9091 ini ada list chrome. Nah, seperti ini ya, dari ujung sampai ujung dia ada list chrome-nya. Oke. Untuk tahun 9091 ini cenderung lebih mahal karena barangnya sendiri lebih jarang di pasaran. Karena dia ada list chrome-nya, jadi mungkin itu yang membuat lebih mahal kali ya. Dan juga jarang di pasaran, terutama yang list chrome-nya masih utuh. Nah, untuk one piece ini harga di pasarannya itu sekitar 2,5 sampai 3,5 juta tergantung kondisinya. Di one piece ini saya tambahin eyelid. Nah, eyelidnya itu dia sebenarnya satu set sama grillnya. Ini namanya grill G Square. Nah, ini grill ini yang asli ya. Ini yang asli ya guys. Ini bukan grill G Square buatan sini, namun ini asli G Square dari Amerika. Nah, jadi waktu saya beli waktu saya beli G Square ini saya beli ininya juga, beli eyelidnya juga. Jadi sepasang ini sebenarnya sepasang gitu. Nah, untuk grillnya sendiri ini tuh G Square, itu merek G Square itu dia adalah buatan Amerika. Dia sebenarnya bahannya fiber juga, cuman bedanya dia fibernya lebih tebal daripada yang fiber kebanyakan gitu. Sayangnya nih, grill G Square yang saya pakai ini tuh udah bekas repair, udah bekas nabrak gitu. Jadi waktu itu sensei pernah nabrak, terus akhirnya grillnya sempat rusak dan sempat di repair di sini di Jakarta. Tapi hasilnya sih menurut saya masih kurang memuaskan ya dibanding dulu waktu saya beli. Ini sangat presisi sekali gitu. Jadi ketika udah di servis itu jadi udah nggak terlalu presisi gitu. Jadi udah nggak terlalu lurus, udah nggak terlalu rapat gitu.
shape-nya itu udah beda dari aslinya gitu. Ini saya kasih lihat ya fotonya waktu grill G-Square-nya tuh masih kondisinya itu masih belum servisan, masih full original dan masih bagus. Nah, kita lihat aja perbedaannya dengan yang sekarang gitu. Dari headlamp, eyelid, grill. Nah, sekarang kita menuju ke ini adalah parking pole. Parking pole ini fungsinya itu adalah dia nanti tuh ini dia bisa naik ke atas ya. Ini fungsinya untuk patokan ujung bumper sebelah kiri. Jadi hidungnya Maestro itu kan panjang ya. Jadi kalau kita parkir atau kita mau masuk ke sudut-sudut sempit tuh ini bisa jadi patokan untuk bagian ujung bumper gitu, supaya bumper kita nggak nabrak. Nah, di ujung ininya itu, di ujung antenanya itu ada lampu. Oke, kita coba nyalain ya. Untuk menyalakan parking pole, jadi di armrest ini ada beberapa tombol ya. Oke, nanti kalian bisa lihat detailnya. Oke, jadi di armrest ini ada beberapa tombol ya. Untuk parking pole ini ada tulisan pole-nya. Pole tapi bentuknya ada ujungnya itu, ujung tombolnya itu ada hijaunya. Karena emang di ujungnya antenanya parking pole sendiri dia ada lampu berwarna hijau. Jadi sesuai dengan tombolnya juga ada berbentuk antena dan ujungnya ada warna hijau. Nah, oke, kita coba naikkan ya parking pole-nya ya. Oke, ini kita naikkan parking pole-nya. Nah, oke, bisa dilihat kan? Nah, itu adalah posisi parking pole ketika sudah naik. Jadi meskipun kita di dalam kabin, kita bisa melihat ujung dari bumper sebelah kiri Honda Accord Maestro. Tombol parking pole ini saya pakai untuk parking pole belakang juga. Ketika saya pencet sekaligus, depan sama belakang itu nyala, naik juga. Cuman yang belakang nih punya saya udah agak macet nih, sebenarnya dia nggak keluar penuh. Jadi itu harusnya tuh bisa naik lebih tinggi. Cuman karena udah entah ada kerusakan apa, jadi dia nggak mau naik full. Padahal nggak pernah saya utak-atik juga sih. Itu juga sama, ujung antenanya sendiri itu ada lampu berwarna hijau. Jadi pokoknya sesuai dengan tombol yang ada di sini ya. Nih. Oke, seperti tadi yang kita udah bahas, itu adalah tombol parking pole ya. Ini yang berfungsi untuk menaik turunkan antena parking pole di depan sama di belakang. Nah, kenapa jadi satu di sini depan sama belakang? Karena sebenarnya itu aslinya parking pole belakang itu adalah mengikuti persneling. Jadi ketika kita mundurin itu dia langsung naik sebenarnya yang belakang. Cuman untuk menjaga keawetan barang tersebut, akhirnya saya gabungkan ke sini. Jadi nggak setiap mundur dia naik turun karena takutnya haus ya, namanya barang udah tua. Saya takutnya parking pole-nya haus, keseringan naik turun, makanya di sini saya gabungkan saja ke sini. Jadi ketika saya mau pakai baru saya naik turunkan di sini. Gitu. Makanya ini satu tombol untuk dua parking pole. Ini sekarang posisi antena parking pole-nya sudah naik. Dan di ujung ini ada lampu berwarna hijau. Jadi sesuai dengan tombol yang di dalam itu ya guys. Jadi tombolnya pun ada ikonnya itu, ujung antenanya itu berwarna hijau dan ini adalah lampunya. Jadi ketika kita malam hari atau kita menyalakan lampu kecil aja ini udah nyala. Jadi kalau malam hari pun kita masih bisa melihat ujung patokan dari parking pole itu sendiri. Jadi kita udah ngebahas tentang headlamp, kita udah ngebahas tentang parking pole, kita udah ngebahas tentang grill. Oke, sekarang lanjut ke bagian bawah. Oke, ini adalah namanya intersection light. Intersection light itu fungsinya dia akan menyala mengikuti lampu sen. Jadi ketika lampu sennya nyala, kedap-kedip, dia nggak ikut kedap-kedip, dia tetap nyala terang. Jadi untuk intersection di sendiri kenapa bisa nyala sendiri tanpa mengikuti sen, karena dia udah ada modul tersendiri.
Jadi ketika sen dinyalakan, dia tetap nyala terang. Nah, fungsinya apa? Intersection itu adalah untuk menerangi ujung blind spot setiap ujung kiri kanan bumper. Jadi kalau malam itu kita kadang nggak bisa lihat di bagian ujung-ujung tersembunyi. Nah, dengan intersection light kita bisa lihat ujung-ujung tersebut. Kita coba nyalakan lampu sennya ya. Lampu sennya udah nyala sebelah kanan. Oke, ini sebelah kanan udah nyala. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Kelihatan di sini jadi lampu sennya kedap-kedip, tapi intersection tetap menyala. Ini harganya bisa tembus 3 jutaan, di atas 3 juta bahkan. Nah, ini kebetulan barangnya kenapa mahal? Karena barangnya susah didapat. Sen bumper yang saya gunakan ini adalah bawaannya Honda Accord Maestro versi SIT. Apa sih bedanya? Untuk yang versi SIT ini dia bening, cuman dalamnya ini ada warnanya, warna oranye gitu. Nah, dulu ini sen bumper ini saya beli dalam kondisi NOS, new old stock. Dulu saya beli harganya kalau nggak salah 1,5 juta. Kita lanjut ke fog lamp. Untuk fog lamp Honda Accord Maestro sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang versi JDM, ada yang versi USDM. Yang saya pakai itu adalah sesuai dengan bumpernya, yaitu versi JDM. Nah, perbedaan antara USDM sama JDM itu adalah terletak dari lekukan mika kacanya. Jadi untuk versi JDM itu mengikuti lekukan bumper. Kalau untuk versi USDM itu bentuknya lurus, jadi nggak mengikuti lekukan bumper. Makanya untuk fog lamp jenis USDM dipasang di bumper JDM atau bumper lokal, dia akan terlihat lebih maju di sininya. Nah, oke, untuk fog lamp sendiri harganya itu berkisar 2,5 sampai 3,5 juta. Ini tergantung dari kondisinya. Jadi semakin bagus kondisi, semakin mahal pula harganya. Bumpernya sendiri saya menggunakan bumper JDM. Apa sih bedanya JDM sama versi lokal? Untuk versi JDM dia ada kotak atau lekukan dia khusus untuk plat nomor. Jadi plat nomornya itu dia ada tempatnya khusus. Kalau untuk bumper JDM, kalau bumper lokal itu nggak ada. Bumper lokal itu lurus, dia nggak ada dudukan buat plat nomornya. Plat nomor ini sebenarnya frame ini asli Jepang juga nih. Ini frame plate ya, dudukan plat nomor. Ada tulisannya Honda di sini. Ya. Ini dudukan plat nomor versi JDM juga untuk semua jenis mobil Honda. Oke, setelah bumper, headlamp, intersection, sen, sama fog lamp udah selesai, kita lanjut ke membahas untuk lip bumper. Nah, lip bumper ini yang saya gunakan itu adalah model Xenon. Ini sebenarnya buatan Amerika. Nah, bumpernya sendiri ini, lips bumper ini sendiri terbuat dari karet. Jadi dia lentur ya, dia cukup lentur. Ini udah beberapa kali gasrot, udah beberapa kali mentok juga nggak akan pecah, nggak kayak fiber. Jadi ini cenderung lebih awet ya, karena terbuat dari karet. Tuh. Oke, lip Xenon ini juga cukup mahal guys. Mungkin di pasarannya bisa sampai 5 juta sama side skirtnya. Jadi bumper ini cukup banyak peminatnya juga, banyak yang nyari juga, terutama di Indonesia ini susah banget dapetinnya gitu. Oke, dari bumper depan ini udah kebayang lah ya kira-kira berapa uang yang harus kamu habiskan untuk mendapat tampilan JDM seperti ini. Oke guys, untuk bagian depan ini kalau ada pertanyaan boleh isi di kolom komentar di bawah ya.